Poster itu akhirnya menanyakan pertanyaan kuncinya. Ya, sejak kesepakatan dibuat, mengapa Lu Yun tidak memiliki batu spiritual di tubuhnya? Anda harus tahu bahwa para biksu di dunia atas ini setidaknya berada di alam surgawi Tai. Sangat mudah untuk mengetahui detailnya. Bahkan jika Lu Yun memakai cincin penyimpanan, dia dapat mendeteksi beberapa di antaranya. Lu Yun memang memiliki banyak cincin penyimpanan di tubuhnya, tapi dia tidak bisa menunjukkannya kepada orang luar. Karena selain harta karun surga zaman dahulu, banyak juga harta karun yang terpendam di dalamnya. Lu Yun mengerutkan kening dan berbalik untuk menatap tuan rumah. Dorongan untuk membunuh tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya. Tuan, tidakkah Anda mengetahui kebenaran ini dengan menjaga garis dalam hidup Anda sehingga kita dapat bertemu dengan mudah di masa depan? Hanya karena Anda tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, dan Anda menargetkan pelanggan Anda seperti ini, bukan? Tidakkah kamu takut tidak punya urusan lagi di masa depan? Namun, perkataannya tidak membuat wanita itu merasa tidak nyaman. Kamu bukan dari alam atasku, kenapa aku harus ragu? Selama aku membunuhmu, semua yang ada padamu akan menjadi milikku. Benar, Lu Yun berbalik dan memandang para biksu di sekitarnya, percaya atau tidak, semua barang yang saya dapatkan dari surga kuno ada bersamanya. Anda dapat menemukannya. Setelah mengatakan itu, Lu Yun berbalik dan dengan cepat bergegas keluar dari kerumunan. Apakah kalian semua bodoh? Hentikan dia dengan cepat. Namun, semua orang terus menatapnya. Menara Tiandi saya telah berada di dunia atas selama bertahun-tahun, dan saya masih memiliki reputasi yang baik. Apakah Anda hanya percaya pada orang luar? Pada saat ini, seorang biksu bereaksi dan mengejar Lu Yun ke arah dia pergi. Lu Yun mengatakan sesuatu yang buruk di dalam hatinya dan buru-buru mempercepat langkahnya dan bergegas keluar kota. Tetapi ketika dia sampai di gerbang kota, orang-orang di belakangnya sudah menghentikannya. Kamu orang-orang yang tidak punya otak, kamu benar-benar tidak tahan dengan penipuan. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya apa-apa, hanya banyak batu spiritual. Jika kamu menginginkannya, bagaimana kalau membaginya denganmu? Setelah itu, Lu Yun mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkan 10.000 batu roh ke dalamnya langsung ke udara. Ketika para biksu melihat batu roh, mereka sepertinya melihat harta karun langka, dan mereka mulai memperjuangkannya. Lu Yun mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dari kota. Long Dapao dan yang lainnya telah menunggu di hutan lebat, dan Lu Yun bergabung dengan mereka. Berjalan, dia tidak berani tinggal sama sekali, dan melarikan diri bersama 5 orang itu dengan panik. Apakah kamu bercanda, berkelahi? Ada begitu banyak orang, totalnya berlima, bagaimana kita bisa bertarung? Ini lebih seperti dipukuli. Mereka berlima terbang dengan kecepatan tinggi, sama sekali mengabaikan apa yang terjadi di belakang mereka. Bahkan di malam hari, dia tidak berani berhenti. Akhirnya pada siang hari kedua, kelima orang itu sampai di luar kota lain. Apakah kita masih akan masuk? Long Dapao bertanya. Tentu saja kamu harus masuk, tapi bagaimanapun juga, hanya aku satu-satunya yang menjawab. Tidak, terakhir kali kamu memasuki kota sendirian, kamu hampir terkepung. Kali ini, bahkan jika kamu bertanya padaku, aku akan mengikuti Kaisar Iblis. Jangan khawatir, saya hanya akan menjual barang-barang yang saya peroleh dari surga kuno untuk ditukar dengan beberapa batu spiritual agar kita bisa berlatih. Lu Yun menjelaskan, saya tidak akan berkonflik dengan orang lain. Tetapi saat ini, Seng Sue berdiri. Tidak, karena kita datang ke alam atas bersama-sama, kita harus hidup dan mati bersama dan tidak pernah terpisah lagi, bahkan jika kita menemukan penguasa alam. Seng Sue benar, jumlah kami lebih banyak dan kami lebih kuat. Lebih mudah menangani keadaan darurat daripada Anda sendiri. Ya, saya setuju. Penjahit Wu setuju. Melihat ekspresi gugup semua orang, Lu Yun merasa lega. Yah, karena semua orang sudah mengatakannya dan aku tidak punya alasan untuk membantahnya, ayo kita pergi ke kota bersama-sama. Lu Yun mengubah kembali penampilannya, mengganti pakaiannya lagi, dan kemudian memimpin 5 orang itu ke kota. Kota ini memiliki populasi yang besar, namun penjahit Wu mengatakan bahwa kota semacam ini dianggap kecil di dunia atas, dan paling banyak dapat dianggap sebagai kota berukuran sedang. Namun meski begitu, semua orang tetap merasa matanya saja tidak cukup. Ada hal-hal baru di mana-mana, dan tidak ada cara untuk melihat semuanya. Tujuan Lu Yun sangat jelas, yaitu menemukan toko yang dapat membeli dan menjual senjata ajaib, dan menukar semua harta ekstranya dengan batu spiritual. Setelah melakukan perjalanan siang dan malam, dia menyadari bahwa sangat sulit untuk memulihkan budidayanya di dunia atas. Walaupun dunia spiritual tidak sebanding dengan tempat ini, namun energi spiritual di dunia spiritual masih melimpah dan hukum langit dan bumi masih lengkap, namun di sini sangat berbeda. Ia merasa para biksu di sini sepertinya tidak memahami keutuhan hukum langit dan bumi sama sekali. Selama mereka bisa meningkatkan kultivasinya sendiri, lalu bagaimana jika dunia runtuh? Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Akhirnya, setelah beberapa orang berkeliling kota selama 1 jam, mereka akhirnya melihat sebuah bangunan 3 lantai dengan sebuah plakat tergantung di atasnya dan 2 kata yang kuat di atasnya. Pavilion Qi, kami akhirnya menemukan tempat yang tepat. Lu Yun masuk bersama beberapa orang. Pelayan buru-buru datang untuk menyambutnya. Para tamu, apa yang ingin kamu beli? Di mana penjaga tokomu? Kami punya sesuatu untuk dijual.
Lu Yun langsung mengeluarkan harta karun itu dan menunjukkannya kepada pelayan. Ini, tunggu sebentar Pak, saya akan mengajak penjaga toko keluar. Tidak lama kemudian, dua orang keluar dari sana. Mengapa kamu mendesakku? Tamu luar biasa macam apa yang membuatmu bersemangat seperti ini? Penjaga toko tampak tidak senang dan ditarik ke ruang depan oleh pelayan. Lu Yun tidak ragu-ragu dan menunjukkan harta karun di tangannya lagi. Aku baru saja bilang kamu sedang terburu-buru, ini. Ketika penjaga toko melihat harta karun di tangan Lu Yun, dia terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa lama, dia menyeka keringat di dahinya dan kemudian mengangkat matanya untuk melihat ke arah Lu Yun. Tamu, berapa harga yang ingin kamu jual harta ini? Lihat itu, Lu Yun berkata sambil tersenyum. Ini. Penjaga toko dengan hati-hati mengambil harta karun itu dari Lu Yun dan memeriksanya dengan cermat. Betapa belatinya, apalagi penuh energi spiritual, sepertinya telah melahirkan kebijaksanaan spiritual. Penjaga toko berseru, harta karun seperti ini sudah langka saat ini, dan bernilai banyak uang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lu Yun. Tuan, saya akan memberi Anda 200.000 batu roh untuk harta karun ini. Bagaimana menurut Anda? Penjaga toko bertanya langsung sambil mengulurkan dua jari. 200.000, Lu Yun mengerutkan kening. Tapi dia kaget. Dia tidak menyangka belati kecil bisa begitu berharga. Namun menurut penjaga toko, ekspresinya tampak terlalu kecil. Jadi, dia buru-buru berkata, kalau begitu 250.000. Oke. Buat kesepakatan, Lu Yun setuju tanpa ragu-ragu. Penjaga toko buru-buru membenturkan cincin penyimpanannya dengan milik Lu Yun. Kemudian, Lu Yun memastikan bahwa memang ada 200.000 lebih batu spiritual di dalam cincin penyimpanan, dan kemudian mengangguk puas. Penjaga toko, bagaimana kalau melihat harta karunku ini? Long Dapao merunduk di depan Lu Yun dan menyerahkan sebuah manik di tangannya. Ini. Mata penjaga toko melebar dan dia tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Aku tidak ingin harta ini lebih banyak darimu, 300.000 batu spiritual. Long Dapao tersenyum dan mengulurkan 3 jari. Oke, kesepakatan. Penjaga toko, lihat berapa banyak batu spiritual yang bernilai dari hartaku. Dan milikku. Petik 2, petik 2. Lu Yun, pantas saja mereka ingin mengikutinya ke kota. Ternyata mereka ingin menukar semua harta di tangan mereka dengan batu spiritual. Dia memandang beberapa orang dengan jijik, dan di dalam hatinya ada 10.000 alpaka yang berlari kencang. Namun, batu spiritual di paviliun peralatan ini sangat terbatas. Hanya satu harta yang diambil dari 5 orang tersebut, dan penjaga toko tidak dapat lagi memproduksi batu spiritual lagi. Para tamu, toko kami kecil dan tidak dapat menampung beberapa Buddha raksasa. Kalian harus pergi ke tempat lain untuk melihatnya. Di satu sisi, harta karun dari Lu Yun dan lainnya sungguh menggiurkan, namun ia tidak mampu menyimpannya lagi. Di sisi lain, ia khawatir dengan begitu banyak harta yang dikumpulkan, bagaimana jika orang-orang ini mencurinya. Lu Yun juga tahu bahwa tidak pantas tinggal di sini dalam waktu lama, jadi dia buru-buru pergi bersama 5 orang itu. Hahaha, dengan batu roh, itu akan lebih mudah. Aku merasa seperti akan menerobos dunia. Long Dapao sangat senang. Ya, saya telah berada di puncak alam Tianling selama ribuan tahun, dan inilah waktunya untuk menerobos. Long Yan mengerucutkan bibirnya dan menatap Long Dapao. Lupakan saja, ayo cari tempat yang tenang untuk menerobos. Dengan cara ini, kekuatan kita akan meningkat pesat. Mari kita lihat apakah orang-orang buta itu berani mengincar kita. Lu Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah sesosok tubuh melintas di sudut sebelah pintu paviliun Qi. Setelah itu, Lu Yun dan yang lainnya berjalan keliling kota lagi, dan tentu saja mereka menemukan toko lain yang menjual harta karun, dan toko ini jauh lebih besar dari paviliun Qi. 1/4 jam kemudian, kelima orang itu pergi dengan gembira. Setelah meninggalkan kota, Lu Yun menentukan arah dan terbang menuju pegunungan yang luas. Namun sebelum mereka bisa terbang jauh, mereka dihentikan oleh 3 orang biksu. Serahkan semua barang milikmu dan tinggalkan tubuhmu secara utuh. Pemimpinnya adalah seorang pria bertubuh besar, memegang pedang berkepala hantu dan menatap Lu Yun dan yang lainnya. Lu Yun merasa sedikit terkejut ketika dia melihat mereka bertiga. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu menargetkanku? Lu Yun bertanya. Kita bertiga bersaudara di sini untuk makan semangkuk nasi ini. Kamu bisa langsung mengetahuinya, kata pria besar itu sambil tersenyum. Long Dapao berkata dengan lembut, mungkin mereka melihat kita ketika kita keluar dari toko. Saya pikir itu aman, tapi siapa tahu. Lu Yun menghentikan Long Dapao untuk terus berbicara. Apakah kamu menginginkan sesuatu yang berharga? Kami memilikinya, tapi kami tidak bisa memberikannya begitu saja kepadamu tanpa alasan. Hahaha, oke, katakan pada dirimu sendiri, bagaimana cara mengeluarkan properti itu. Kecuali kamu mengalahkan kakakku yang bersenjata, jika tidak, kami tidak akan menyerahkannya. Lalu omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bertarung saja. Setelah mengatakan itu, pria besar itu mengubah pedang berkepala hantu menjadi pedang dan menebaskannya ke arah meriam naga. Long Dapao tidak berani mengabaikannya dan buru-buru menggunakan pedang King Long untuk merespon musuh. Begitu kedua belah pihak melewati 3 gerakan, Lu Yun melihat petunjuknya.
Jangan melihat fakta bahwa Long Canon hanya memiliki tingkat budidaya puncak alam Tianling, sedangkan tingkat budidaya lawan berada di alam Tai Tianxian, tetapi lawannya baru dalam tahap awal. Untuk lawan seperti itu, selama Long Canon tidak meremehkan musuh, dia pasti bisa mengalahkan lawannya. Namun, pemikiran Lu Yun masih terlalu sederhana. Meskipun kultivasi lawannya tidak lebih tinggi dari Long Canon, wilayahnya adalah wilayahnya, dan itu adalah celah yang tidak dapat diatasi. Long Canon dipukul beberapa kali, dengan darah di sudut mulutnya dan luka serius. Namun, ia tidak menyerah, apalagi mengalah. Ia malah menegakkan badan dan terus bertarung melawan lawan. Tidak hanya itu, Lu Yun menemukan bahwa Long Canon sepertinya memiliki terobosan. Dia melihat pedang berkepala hantu di tangan pria besar itu terbang ke atas dan ke bawah, memaksa Long Canon mundur terus-menerus. Tapi ada cahaya hantu di mata Long Dapao. Pada saat pedang kepala hantu pria besar itu jatuh lagi, Long Dapao tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatannya, dan pedang King Long di tangannya tiba-tiba terlempar keluar. Kapan? Terdengar suara keras, dan pria besar itu dikejutkan oleh serangan balik Long Canon. Tapi inilah saat yang ditunggu-tunggu Long Dapao. Dia mengangkat pisaunya dan menurunkannya, dan cahaya dingin melintas di dada pria besar itu. Apa, kamu sebenarnya bisa memukulku. Di bawah tatapan kaget pria besar itu, Long Dapao tidak berhenti sama sekali dan menebas lagi. Darah mengalir dari dada pria besar itu, dan dia menundukkan kepalanya dengan ngeri. Kamu berani melukai tubuhku, aku khawatir kamu tidak ingin hidup lagi. Lihat pisaunya. Budidaya pria besar di alam abadi surgawi Tai meledak seketika, aura seluruh tubuhnya melonjak, dan dia langsung menghilang dari pandangan semua orang. Saudara Canon, hati-hati. Lu Yun mengingatkannya dengan keras, tapi itu masih terlambat satu langkah. Sosok pria besar itu muncul di belakang Long Dapao. Ketika Lu Yun dan yang lainnya bisa melihatnya, pedang kepala hantu di tangannya telah jatuh. Penyelesaian. Lu Yun merasa hatinya dingin. Long Canon mengaku tak terkalahkan dalam pertarungan tunggal, tapi itu hanya di dunia roh dan ketika tingkat kultivasi lawannya tidak melebihi alam roh surgawi. Tapi ini adalah alam atas, dan sebagian besar biksu berada di atas alam surgawi Tai. Penindasan terhadap dunia adalah penindasan yang tidak dapat dilampaui. Tidak peduli betapa hebatnya Long Canon, dia tidak bisa melewati celah ini. Namun, jika tidak terjadi apa-apa, kecelakaan pun terjadi. Meskipun anak buah Long Canon tidak bergerak, dia mengetahui posisi orang besar itu. Dia mengangkat King Long Dao di tangannya dan langsung memblokir serangan orang besar itu. Namun, Long Canon menyemburkan darah di tempat. Namun, momentumnya menjadi semakin kuat, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kasar. Buka untukku. Dia mendengar Long Canon berteriak keras, dan semua kekuatan di tubuhnya terkonsentrasi pada satu titik dan meledak. Sosok lelaki besar itu terlempar ke belakang beberapa meter. Sebelum dia bisa berhenti, Long Canon muncul di hadapannya lagi. Kamu ingin menekanku dengan kultivasimu. Kamu terlalu banyak berpikir. Ah, Lu Yun tercengang. Long Ying tercengang. Ada juga penjahit Wu, Sun Lai, dan Seng Sue, semuanya berdiri tercengang di tempat. Besar, alam kakak besar Pao sebenarnya, benar-benar menerobos. Lu Yun yakin bahwa Long Dapao telah menerobos ke puncak alam Tianling. Tidak hanya 5 orang di sini, tetapi juga 2 biksu di sisi lain dikejutkan oleh perubahan pada meriam naga. Adapun lawan Long Canon, pria besar yang memegang pedang berkepala hantu, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan lupa menahan serangan Long Canon. Zona vakum terbentuk di sekitar tubuh Long Chanao, dan Lu Yun dapat merasakan bahwa sedikit energi spiritual di sekitarnya berkumpul ke arahnya. Cepat, keluarkan batu roh. Kakak Big Canon membutuhkan banyak batu roh. Semua orang tidak meragukan bahwa dia ada di sana dan mengeluarkan batu spiritual mereka satu demi satu. Dengan munculnya energi spiritual, Dragon Canon menjadi semakin gila. Sejumlah besar energi spiritual menyembur keluar dari tumpukan batu spiritual, membentuk aura putih dan transparan, semuanya mengalir ke tubuh Long Canon. Dalam sekejap, semua batu roh dari 5 orang terserap seluruhnya. Dan keseluruhan pribadi Long Chanao telah berubah total. Aura yang tidak wajar membuat Long Canon terlihat seperti makhluk abadi. Dia melemparkan pedang King Long sesuka hati, dan pedang King Long berputar di sekelilingnya, lalu menyapu leher pria besar itu seperti kilat. Setelah seorang biksu dipromosikan ke alam abadi surgawi Tai, seluruh pribadinya berubah total, dan dia secara resmi telah memasuki ambang pengembangan keabadian. Mulai saat ini, Long Dapao telah menyentuh tepi keabadian. Selama hati tahunnya teguh dan umurnya cukup panjang, dia pasti akan mencapai kesuksesan di jalan selanjutnya, selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Pria besar yang menghalangi jalan itu dipenggal oleh Long Dapao, dan 2 perampok lainnya tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang benar-benar dapat menerobos saat itu juga, dan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak sopan sangatlah kecil. Kalaupun ada, dia mungkin akan dibunuh oleh lawan saat pertempuran. Mungkin belum pernah terjadi sebelumnya bahwa meriam naga seberani saat ini. Tidak hanya 2 perampok itu, tetapi Lu Yun dan 5 lainnya juga sangat terkejut. Di sisi lain, Long Dapao penuh energi, mengendalikan pedang naga hijau dan perlahan terbang menuju kedua lawannya. Kedua perampok itu tidak berniat merampok, sehingga mereka berbalik dan lari dengan panik. Dapao, tingkat kultivasimu telah dipromosikan. Long Ying bergegas ke sisi Long Dapao dengan gembira. Hei, aku Raja Duel, bukankah ini normal?
Selamat kepada Master Long atas promosimu. Penjahit Wu dan Sun Lei menangkupkan tangan dan memberi hormat. Seng Sue juga maju dan berjongkok untuk menyampaikan ucapan selamatnya. Lu Yun berjalan ke arah Long Dapao dan menepuk pundaknya dengan keras. Saudara Big Pao, selamat atas promosimu ke alam abadi surgawi. Semua orang akan bergantung padamu di masa depan. Hahaha, mudah diucapkan, hahaha. Tapi Lu Yun memikirkan masalah lain, yaitu konsumsi batu spiritual. Agar meriam naga dapat maju dari puncak alam roh surgawi ke tahap awal Tai Celestial Immortal, ia menghabiskan 0,5 juta batu spiritual. Jika orang-orang ini ingin maju ke tingkat budidaya, saya khawatir mereka akan membutuhkan 5 kali jumlah yang sama. Di mana mendapatkan begitu banyak batu spiritual? Anda harus tahu bahwa hukum langit dan bumi di alam atas tidak lengkap, dan energi spiritual antara langit dan bumi sudah tidak mencukupi, dan itu tidak cukup untuk mendukung kemajuan seorang beku dalam kultivasi. Oleh karena itu, batu spiritual menjadi material terpenting. Meskipun setiap orang sekarang memiliki harta, di mana mereka dapat menukarnya dengan batu spiritual. Lu Yun menceritakan kekhawatirannya kepada semua orang, dan kegembiraan semua orang segera padam. Jangan khawatir, semuanya. Saat kalian menemukan ayahku, dia akan memberimu banyak sekali batu spiritual, aku janji, kata Seng Sue dengan serius. Semua orang memandangnya tanpa daya, merasa tidak nyaman di hati mereka. Anak ini mungkin belum tahu bahwa dia mungkin bukan putri tidak sah dari penguasa alam atas. Jika dia mengetahui hal ini, saya khawatir dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Pada titik ini, kita harus mempertimbangkan hal berikutnya. Gu Changsheng harus menemukannya. Adapun apakah Realm Master dapat ditemukan, itu masalah lain. Bagaimanapun, Lu Yun telah berselisih dengan Gedung Tiandi. Mungkin, bahkan jika pemilik gedung memiliki berita tentang Realm Master, dia tidak akan tahu kepada siapa harus memberikannya. Bahkan jika Lu Yun tidak pergi, dia tidak akan mempercayainya. Namun, Lu Yun tahu bahwa mereka telah mengatakan sebelumnya bahwa Realm Master tidak berada di alam atas, dan ini mungkin benar. Oke, kami percaya padamu, tapi kami harus menemukan seseorang terlebih dahulu. Mungkin orang itu tahu di mana penguasa alam sekarang. Lu Yun tersenyum dan berkata, seperti sebelumnya, kita akan melihat apakah ada harta karun yang bisa ditemukan ditukarkan dalam perjalanan. Jika ada batu spiritual, cobalah untuk mengganti barang-barang yang kita kumpulkan dengan batu spiritual jika terjadi keadaan darurat. Semua orang mengangguk dan setuju dengan pernyataan Lu Yun. Jadi, semua orang berangkat lagi, menuju ke barat. Alam atas jauh melampaui imajinasi semua orang. Setelah melihat pemandangan yang lebih indah, kegembiraan awal berangsur-angsur memudar. Saat ini, orang-orang lebih mementingkan keselamatan mereka sendiri dan mencoba memilih jalan dengan jumlah orang yang lebih sedikit. Istirahat di siang hari dan bepergian di malam hari. Selama beberapa hari, semuanya tenang. Sore harinya, Lu Yun mengemasi barang bawaannya dan melanjutkan perjalanannya bersama semua orang. Namun, sebelum mereka bisa pergi jauh, mereka dihentikan oleh beberapa orang. Jangan takut, kultivasi orang-orang ini sama dengan milikku, aku bisa menghentikan mereka bertiga. Long Dapao berbisik kepada Lu Yun. Sejak dia dipromosikan ke alam abadi surgawi Tai, kekuatan Long Kenon menjadi semakin tinggi. Menghadapi musuh yang beberapa kali lipat miliknya, dia dengan tenang menggunakan pedang King Long. Nak, aku menyarankanmu untuk segera menyingkir, jika tidak, pedang di tanganku tidak akan terlalu tajam. Long Dapao mengangkat pedang dan berdiri di depan semua orang. Hahaha, pemimpin partai lain tertawa. Hanya kamu, beraninya kamu menjadi begitu sombong ketika seseorang di tahap awal alam surgawi dan yang lainnya semuanya berada di alam roh surgawi. Siapa yang memberimu keberanian? Hahaha, di belakangnya, sekelompok orang tertawa terbahak-bahak. Lu Yun tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan mereka, dia melangkah keluar dari belakang Long Dapao, dan pedang Tai Huang di tangannya sudah menusuk pemimpinnya. Pedang ini secepat kilat dan langsung menuju ke tenggorokan lawan. Namun, celah di alam itu seperti celah yang tidak dapat diatasi. Lu Yun, yang awalnya berada di alam yang sama dan berhasil menyerang dengan serangan diam-diam, pedangnya diblokir oleh lawan. Tentu saja, Lu Yun sudah menebak situasi ini, jadi dia segera menghunus pedangnya dan berbalik, dan pada saat yang sama menghunus pedang lainnya. Lawannya terkejut, jelas tidak menyangka Lu Yun akan secepat itu, dan buru-buru mundur. Nak, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa begitu kuat di alam roh surgawi? Apakah kamu ingin mengurusnya? Biarkan aku mengambil pedangku dulu lalu bicara. Saat Lu Yun menghunus pedangnya lagi, semua orang di belakangnya juga mencari lawannya. Menghadapi pedang yang mengancam, biksu itu tidak berani gegabah. Dia tidak pernah meremehkan lawan manapun yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari miliknya. Pedang berujung 3 dan bermata 2 muncul di tangannya dan menyerang keluar sebagai tanggapan atas serangan Lu Yun. Dengan suara, sosok Lu Yun terguncang mundur beberapa kaki. Agak menarik, Lu Yun tersenyum, dan pedang Tai Huang di tangannya tiba-tiba berakselerasi. Pedang Tai Huang berubah menjadi bayangan dengan cahaya dingin dan langsung menghilang ke udara. Saat muncul kembali, pedang itu telah tenggelam ke dalam dada musuh. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Lu Yun menghunus pedangnya, berbalik dan berlari menuju sasaran berikutnya.
Penjahit Wu dan Sun Lei menghadapi 3 lawan sekaligus, dan dengan kombinasi keduanya, mereka mampu meraih hasil imbang satu sama lain. Namun, keduanya menjadi semakin berani saat bertarung, membuat mata satu sama lain penuh dengan keterkejutan. Tepat ketika mereka bertiga terkejut, pedang panjang Lu Yun melintas di belakang mereka bertiga. Tuan Kaisar Iblis, dalam 3 atau 2 ronde lagi, aku, Sun Tua, akan menjatuhkan mereka. Sun Lei memandang Lu Yun dengan ekspresi enggan. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap keren. Mari kita tunggu dan lihat kapan kamu dipromosikan ke alam abadi surgawi. Lu Yun berkata dengan tegas, saat ini, sebaiknya kita keluar secepat mungkin. Raja Iblis sedang membicarakan tentang cucuku. Sudah berapa kali ku bilang padamu, jangan panggil aku Kaisar Iblis. Oke, Tuan Kaisar Iblis. Meriam naga mengambil tindakan, menyebabkan langit runtuh dan bumi hancur, sepenuhnya menunjukkan budidayanya di alam abadi surgawi. Pedang naga hijau di tangannya menari seperti harimau, memaksa musuh di depannya mundur. Long Ying melindungi Seng Sui di belakangnya, dan pedang tipis naga hijau di tangannya mengarah ke timur dan barat, membuat musuh tidak dapat diprediksi. Lu Yun bergegas mendekat dan berhasil melakukan serangan diam-diam, membunuh kedua musuh itu dengan pedangnya. Jika pertempuran ini bisa dimenangkan, itu berkat pihak lain yang meremehkan musuh dan tidak menyukai para biksu muda ini, tetapi Lu Yun tahu bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi berkali-kali. Keberuntungan memang akan ada, namun tidak selalu menyertai Anda pada akhirnya, Anda tetap harus mengandalkan kekuatan sendiri. Penjahit Wu dan Sun Lei bertanggung jawab membersihkan medan perang dan menemukan banyak hal baik dari satu sama lain. Di seberang Dragon Cannon, masih ada 2 lawan yang belum terbunuh. Namun, terlihat dari mata panik mereka bahwa kedua orang ini akan segera mati, namun Lu Yun tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya dan bergegas berdiri di samping Long Dapao. Saudara Big Pao, jika kamu tidak membunuh kedua orang ini terlebih dahulu, mereka akan hidup. Long Dapao secara alami tahu apa maksud Lu Yun, dan sambil memegang pedang King Long, dia merunduk di belakang mereka berdua. Menyerahlah, kamu bukan tandinganku, jangan hancurkan masa depanmu. Keduanya gemetar, dan tubuh mereka tiba-tiba menjadi kaku. Lu Yun mengangkat pedangnya dan menaruhnya di leher salah satu mereka, lalu bertanya, katakan padaku, bagaimana kamu tahu keberadaan kami? Pria itu memandang Lu Yun dan tidak berkata apa-apa. Lu Yun tidak bertanya untuk kedua kalinya, dengan jentikan pergelangan tangannya, dia menggorok lehernya dan pria itu terjatuh dengan lembut. Saya melihat ujung pedangnya berputar dan bertumpu pada leher orang lain. Jangan bunuh aku, bilang, kataku. Lu Yun mengangguk puas. Katakan padaku, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Bagaimana kamu menemukan kami? Jangan bilang kita bertemu secara tidak sengaja. Aku tidak percaya pada takdir. Tidak. Iya, seseorang menawarkan harga tinggi untuk kepalamu, dan. Apa lagi? Dan barang-barang yang ada padamu. Pemilik gedung Tiandi, itu tidak jelas. Katakan padaku, bagaimana kamu tahu keberadaan kami? Ini adalah kultivasimu. Orang yang membeli nyawamu mengatakan bahwa kultivasimu sangat rendah. Long Dapao berkata dengan nada menghina, beraninya kamu meremehkan kami. Jika aku membiarkanmu melihat orang itu, aku pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Kamu bilang kamu tidak akan membunuhku. Bolehkah aku pergi? Pria itu bertanya dengan takut-takut. Lu Yun mengambil kembali pedang panjang di tangannya. Pria itu senang, tapi sebelum dia bisa berbalik, pisau Long Dapao sudah menyentuh lehernya. Kakakku bilang dia tidak akan membunuhmu, tapi aku tidak setuju. Long Dapao meletakkan pisaunya dan berkata kepada Lu Yun, saudaraku, sekarang hanya aku yang telah dipromosikan ke alam surgawi. Jika kita terus seperti ini, cepat atau lambat kita akan ditemukan oleh lebih banyak orang. Kita bisa melarikan diri sekali, tapi kita tidak selalu bisa seberuntung itu, katamu. Lu Yun mengangguk setuju. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Meskipun alam atas tidak dibatasi oleh hukum langit dan bumi, kita secara alami dapat maju ke alam surga, tapi itu masih membutuhkan waktu. Lu Yun berkata dengan cemas, masuk sementara itu, semua orang harus berhati-hati. Beberapa orang menundukkan kepala setelah mendengar kata-kata Lu Yun. Lu Yun benar, tetapi meskipun alam atas sangat luas, tidak ada tempat bagi orang-orang ini untuk tinggal. Sekarang mereka keluar siang dan malam, meskipun lebih aman, tetap saja berbahaya. Lu Yun juga menyadari hal ini, tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mengambil langkah demi langkah. Kita baru saja menghadapi musuh dan membuang waktu, sekarang kita harus cepat. Gu Changsheng tinggal di Sekte Danxia di negeri Angin Barat. Tidak ada yang tahu di mana sekte ini berada. Tingkat kultivasi Long Dapao saat ini dapat membingungkan orang-orang di dunia atas, jadi pada siang hari, dia keluar untuk mencari informasi. Melihat ekspresi tidak ramah Long Dapao, Lu Yun tahu ada yang tidak beres. Saya telah mengunjungi desa-desa dan kota-kota terdekat, serta kota Tianqi, yang berjarak 1 hari perjalanan dari sini. Potret dan informasi kami dipasang di mana-mana. Tampaknya lantai dasar ingin kami mati. Lu Yun juga tidak menyangka bahwa setelah tiba di dunia atas, dia akan benar-benar membentuk musuh seperti itu. Benar-benar bencana yang datang dari surga. Kakak Pao besar, apakah kamu punya berita tentang dia? Lu Yun menunjuk ke arah Seng Sui dengan matanya. Long Dapao mengerti,
lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, belum. Aku ingin tahu berapa lama rahasia ini bisa disembunyikan. Apakah ada pedagang di kota Qi yang akan menerima harta kita hari itu? Omong-omong tentang masalah ini, saya mendapat penemuan baru. Long Dapao tiba-tiba menjadi energi. Setelah saya memasuki kota kemarin, saya menemukan bahwa kota kiamat sebenarnya adalah tempat yang bagus untuk membuat senjata ajaib dan senjata ajaib mereka sendiri. Oh, Lu Yun terkejut, jadi, Qi Cheng adalah tempat yang bagus hari itu. Ya, saya masih ingin mendiskusikannya dengan Anda dan melihat bagaimana kita bisa menghadapinya. Lu Yun mengusap dagunya dan berpikir lama. Pergilah, tentu saja aku harus pergi, tetapi kita banyak, jadi kita harus memasuki kota secara terpisah. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, lagi pula, saudara besar Pao, pergilah ke kota dulu untuk mencari tempat untuk tinggal. Itu pasti tempat yang tidak mencolok. Serahkan masalah ini padaku. Dalam 2 hari, aku akan menyiapkan semuanya. Long Dapao meyakinkan Lu Yun sambil menepuk dadanya. Lu Yun memiliki pemikirannya sendiri dalam benaknya. Jika Qi Cheng benar-benar seperti yang dikatakan Long Chano hari itu berarti tempat itu seharusnya menjadi tempat di mana 3 orang yang tidak punya pikiran diperbolehkan. Tempat seperti ini paling kondusif untuk bersembunyi. Jika Seng Sui bisa diatur untuk bersembunyi di sini, itu akan mengurangi risiko berkeliaran di luar. Selain itu, memang tidak nyaman bagiku untuk berkeliaran di dunia atas bersama begitu banyak orang. Ini awalnya berbeda dari apa yang dia harapkan, dan sekarang dia telah menyinggung seseorang lagi, sangat sulit untuk bergerak maju. Adapun cara menemukan Gu Changsheng, mari kita tunggu sampai dia tenang dulu. Setelah mengambil keputusan, dia menceritakan pemikirannya kepada semua orang. Semua orang juga menganggap metode ini layak dilakukan. Bagaimanapun, kultivasi Anda ada di sini, bukan di dunia roh, Anda hanya bisa memamerkan keahlian Anda. Hei, alangkah baiknya jika kita memiliki beberapa kenalan. Itu lebih baik daripada berlarian sendirian. Long Ying menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tidak percaya lagi, hanya dengan tongkat besi, aku akan menghajarnya hingga terbalik. Sun Lai tiba-tiba berdiri, mengeluarkan batang besi itu, dan menghancurkan pohon berumur 1000 tahun di sebelahnya hanya dengan 1 batang besi meniup. Jangan marah, Raja Iblis Kera, untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Penjahit Wu buru-buru menasihati, Tuan Raja Iblis benar, kami tidak memiliki kekuatan untuk berjalan di dunia atas untuk saat ini, jadi begitulah, lebih baik hidup damai. Hei, aku, Sun Tua, sangat marah. Sun Lai duduk dengan marah, mengambil batu dan melemparkannya ke kejauhan. Seng Sui berdiri perlahan dan berjalan ke arah Lu Yun. Dia memegang liontin giok putih di tangannya dan menyerahkannya kepada Lu Yun. Ini, aku tidak tahu apa ini, tapi inilah yang ayahku tinggalkan untukku. Seng Sui berbisik, pada awalnya, saudara laki-laki pangeran ketiga pernah memberitahuku bahwa jika aku kembali ke dunia atas suatu hari nanti, aku bisa gunakan liontin giok ini untuk menemukan. Lu Yun sedang terburu-buru dan tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Hanya saja semakin jauh saya berjalan, semakin saya merasa ada yang tidak beres. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah menjadi lebih kuat setelah dia mencium aroma bunga yang khas. Perlahan, pada titik tertentu, pemandangan di sekitarnya berubah total. Lingkungan sekitar gelap dan sangat sunyi, tapi kedua sisinya dipenuhi bunga berpendar. Keharuman yang dicium Lu Yun dipancarkan oleh kelopak bunga ini. Langkah kaki Lu Yun terhenti saat pemandangan aneh ini muncul. Di mana ini? Lu Yun terkejut. Tapi lingkungan sekitar sepi, bahkan tidak ada suara. Tepat ketika dia memikirkan apakah akan terus bergerak maju, beberapa kunang-kunang terbang keluar dari bunga, seolah-olah untuk menarik perhatiannya, terbang naik turun di depannya, dan akhirnya berhenti di depannya, dan kemudian tampak ingin untuk memperhatikannya. Dia terbang ke depan seolah-olah memimpin jalan. Jalan yang gelap diterangi oleh cahaya redup kunang-kunang. Lu Yun berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi dan mengikuti. Pemandangan ini muncul secara tiba-tiba, dan kunang-kunang juga sangat aneh, seolah-olah mereka selalu dengan sengaja menuntunnya ke depan. Saya tidak tahu apakah ada misteri atau jebakan yang dibuat oleh seseorang. Namun sekarang kita telah mencapai tahap ini, meskipun itu adalah kolam naga dan sarang harimau, kita tetap harus mencobanya. Belum lagi, Lu Yun melihat kembali ke jalan yang telah dia lalui. Ada kegelapan di belakangnya, dan kemanapun dia berjalan, bahkan bunga dengan wangi aneh yang bermekaran pun hilang. Lu Yun tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar saat ini. Lu Yun mengikuti kunang-kunang yang terbang, dan melihat bahwa serangga itu terbang sangat cepat. Bahkan dengan kecepatan Lu Yun, dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengimbanginya. Lu Yun tidak tahu sudah berapa lama dia mengejar serangga-serangga ini, tetapi ketika dia tiba-tiba berhenti mengikuti mereka, pemandangan berbeda muncul di hadapannya. Dia benar-benar berlari ke lembah dengan tumbuhan subur di bawah kepemimpinan serangga ini. Ini benar-benar berbeda dari kegelapan tadi. Bulan purnama menggantung di malam hari, dan cahaya bulan yang lembut menyinari tumbuhan lebat di lembah. Kunang-kunang yang membawa Lu Yun ke depan berputar-putar di depannya, lalu semuanya terbang menuju rerumputan tak jauh dari situ, dan akhirnya menghilang di antara rerumputan yang rimbun. Lu Yun mengerutkan kening, tapi tetap melangkah maju. Ketika dia mendekat, dia tiba-tiba menemukan ada seseorang tergeletak di rumput setinggi pinggang. Sosok familiar orang itu membuat Lu Yun tertegun sejenak.
Penampilan familiar itu sepertinya. Kerang kecil. Lu Yun terkejut dan gembira. Kenapa kamu ada di sini? Tempat apa ini? Aku melihat katak kecil tergeletak di tanah, seolah-olah dia tidak mendengar suara Lu Yun sama sekali. Dia meregangkan tubuhnya, lalu berdiri dari posisi duduk dan menguap. Dia melihat ke langit dan mengusap matanya, sepertinya dia baru saja bangun. Siapa aku? Di mana aku? Katak kecil memandang segala sesuatu di sekitarnya dengan bingung. Lu Yun tertegun, mengira dia sedang berbicara dengannya, dan buru-buru melangkah maju dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah Xiao Hu, kamu adalah saudaraku. Xiao Hu, kenapa kamu? Lu Yun berkata sambil mengulurkan tangannya untuk menarik kerang kecil di tanah, tapi tangannya kosong. Kerang kecil di depanku ternyata bukan apa-apa. Kemudian, tanpa menunggu Lu Yun bereaksi, sebuah suara yang dalam muncul di langit. Kamu dikandung oleh langit dan bumi, dan dilahirkan karena sebab dan akibat dari peristiwa ini. Alasan kamu datang ke dunia ini adalah karena dunia ini membutuhkanmu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pencatat dunia ini, menggunakan dirimu sebagai volume untuk mencatat segala sesuatu di dunia ini. Kamu adalah satu-satunya di dunia ini, buku surgawi. Ah, kodok kecil menggaruk kepalanya setelah mendengar suara itu, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Maksudmu, aku ini sebuah buku. Kodok kecil menguap lagi, memiringkan kepalanya seolah berpikir sejenak, dan akhirnya mengangguk, menerimanya dengan tenang. Benar, saat ini, sepertinya aku sedang memikirkan lebih banyak hal. Katak kecil mengerutkan kening, matanya sedikit bingung dan bingung, tapi aku tidak tahu. Karena kamu adalah makhluk surgawi, kamu bisa merasakan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dengan kata lain, kamu bisa mengetahui apapun yang terjadi di setiap sudut dunia ini, selama kamu mau. Di langit, suara itu terdengar lagi. Tapi sekarang kamu baru mengetahuinya, tapi kamu tidak bisa mengatakannya, dan kamu tidak bisa memahaminya. Karena kamu masih melewatkan sesuatu. Kodok kecil menatap ke langit dan bertanya dengan hampa, apalagi yang saya lewatkan. Kamu masih kekurangan seorang penulis, penulismu. Suara yang kaya itu memekakkan telinga. Tanpa seorang penulis yang mencatat dan menulis, kamu hanyalah sebuah buku surgawi yang kosong. Meskipun kamu dapat bertransformasi, kamu harus menulis dalam bentuk yang berbeda. Jika Anda mengalami buku duniawi ini, Anda hanya dapat menyelesaikannya jika Anda menemukan orang yang menulisnya dan orang yang dapat menulisnya. Little Todd mendengarkan dengan cermat, berpikir lama, dan bertanya, lalu bagaimana saya bisa tahu jika orang ini adalah penulis saya? Suara di langit seakan tertawa, lalu dia menjawab perlahan, kamu akan tahu. Ah, kodok kecil sepertinya tidak mengerti jawabannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi, bagaimana aku bisa tahu? Namun, kali ini suara tersebut tidak pernah muncul lagi. Little Todd menunggu lama tetapi tidak mendengar apa-apa lagi. Apakah kamu masih di sana? Halo, kerang kecil itu mencoba berkomunikasi dengan suara di langit, tapi bagaimanapun dia berteriak, suara itu tidak pernah menjawabnya. Lu Yun tahu sejak dia mengulurkan tangannya tetapi tidak menyentuh kerang kecil itu bahwa dia secara tidak sengaja memasuki ilusi. Dan sekarang, melihat pemandangan dalam ilusi ini, kemungkinan besar ilusi ini ditinggalkan oleh katak kecil. Entah bagaimana dia datang secara kebetulan. Lu Yun memandang katak kecil di depannya dengan tenang, menebak dalam hatinya bahwa mungkin ada sesuatu yang penting dalam ilusi ini, yang ingin diberitahukan oleh katak kecil itu kepadanya dan biarkan dia menemukannya. Jadi, dia hanya mengikuti Little Todd tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan kodok kecil. Lu Yun mengikuti katak kecil, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui bahwa katak kecil ini sepertinya baru saja bangun dan kebingungan tentang banyak hal. Ibarat seorang anak yang baru belajar berjalan, selalu ada jeda sedetik sebelum mengambil tindakan. Dia sepertinya mencari-cari jawaban. Namun setelah dipikir-pikir, itu adalah kitab suci. Jika Anda ingin mempelajari sesuatu, Anda hanya perlu berhenti sejenak dan memikirkannya dengan cermat, sama saja dengan melihat bagaimana orang lain melakukannya, lalu mempelajarinya lagi telah mempelajarinya, Anda dapat mengikutinya. Jadi, Lu Yun mengikuti katak kecil keluar dari lembah dan sampai ke sebuah negara kota. Saat pertama kali berdiri di depan kota, katak kecil masih sedikit bingung melihat ke arah gerbang kota yang tinggi, namun tak lama kemudian, ia melihat orang lain memasuki gerbang kota dan mengikutinya. Lu Yun melihat gerakannya dan tidak bisa menahan tawa, lalu mengikuti dari belakang.